Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 OTKP 2 dengan anggota saya sendiri Muhammad Ardiansyah, Anissa Putri Alvina, Nesrina Gina, Safitri Putri, Resita Valencia, dan Afrizia Zahma akan mempresentasikan dan menjelaskan materi mengenai kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah, kitabullah, adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. B. Perbedaan antara kitab Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. 1. Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. 2. Bahwa Al-Quran ditunjukkan untuk seluruh alam umat manusia, sementara kitab terdahulu hanya diperuntukkan untuk satu golongan tertentu. Inilah letak perbedaan selanjutnya. Banyak ayat yang menjelaskan tentang hal ini, seperti Al-Baqarah ayat 185 dan juga Al-Imran ayat 183. Itulah keterangan yang jelas untuk semua manusia, sebuah petunjuk dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. 3. Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia, karena mengandung kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh ratusan, ribuan, dan jutaan umat Islam, baik itu di masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in maupun umat Islam masa kini. Kelima, kitab-kitab sebelumnya telah hilang keutuhan atau keautentikannya. Sementara itu, Al-Quran hingga saat ini dan bahkan yang akan datang sekalipun masih utuh. Hal ini ditegaskan sendiri dalam Al-Quran, yakni surat Al-Hijr ayat 9. Sungguh kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya dari pemalsuan. Keenam, Al-Quran memuat ringkasan ajaran-ajaran ketuhanan dalam kitab-kitab dan mengukuhkan kebenaran ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab-kitab, yakni Taurat, Jabur, dan Injil. 3. Perbedaan antara kitab dan suhuf. Kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan, atau makna dari kitabullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada nabi atau rasul yang merupakan ketetapannya, dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Sedangkan suhuf adalah berarti lembaran yang tertulis atau sesuatu yang dibentangkan. Sepenggal kalimat yang ditulis dalam material seperti kertas,
kulit, daun, atau media lain. Perbedaan kitab dan syuhuf terletak pada bentuknya. Wahyu yang diturunkan oleh Allah dicatat dalam bentuk syuhuf atau lembaran-lembaran seperti kertas, kulit unta, pelepah kurma, dan sebagainya. Lembaran-lembaran firman tersebut kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan petunjuk Rasul, sehingga menjadi satu kesatuan dan tidak tercecer lagi. Kumpulan wahyu yang sudah disatukan itulah yang dinamakan kitab. Itu sebabnya isi kitab lebih lengkap daripada suhuf untuk dijadikan sebagai pedoman umat manusia sampai saat ini. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.